Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 14 akan membahas tentang inovasi pendidikan di era pandemi. Dengan nama kelompok Nurfatiatus Syahroh dengan NIM 12204193188 dan yang kedua Priska Rizky Ramadhani dengan NIM 12204193189 dan yang ketiga Muhammad Ilham Yuhdi dengan NIM 12204193231. Yang kerap disapa saya Fatih, Priska, dan Yuhdi. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh. Kebijakan belajar dari rumah yang ditempuh Kemendikbud sebagai langkah memprioritaskan keselamatan warga sekolah dari terpaparnya wabah COVID-19 berdampak pada pembelajaran yang tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung di sekolah. Tidak ada pilihan lain selain melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama dalam jaringan atau daring. Dengan perkembangan teknologi, PJJ juga bisa dilakukan dengan sistem dalam jaringan atau daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Pembelajaran di lokasi yang berbeda-beda dapat dilakukan secara online pada waktu bersamaan atau sinkronus, atau materi ajar yang telah terstruktur rapi di dunia maya dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik dalam waktu sesuai ketersediaan ruang mereka, atau asinkronus. Selain yang kedua yaitu luar jaringan atau luring. PJJ mengakomodasi pembelajaran dengan keterbatasan kondisi peserta didik dan guru yang berada di tempat yang berbeda. Secara tradisional, PJJ dapat dilakukan dengan sistem modul cetak atau dengan penugasan mandiri, baik tugas mandiri terstruktur maupun tidak terstruktur. Model PJJ ini telah lama diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya di universitas terbuka. Model PJJ dengan membagikan buku, modul, dan materi pembelajaran, penugasan terstruktur kepada peserta didik, pembelajaran berbasis project atau project based, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based. Kemudian, peserta didik diminta belajar dan mengerjakan soal di rumah di lain hari. Hasil pekerjaan rumah dari peserta didik tersebut diperiksa oleh guru. Selain pola luring dan daring, PJJ juga dapat dilaksanakan melalui penggabungan dari sistem luring dan daring atau blended. Blended learning dapat dilakukan secara individual. Misalnya, anak melakukan PJJ secara daring dan luring secara kombinasi. Pola PJJ mana yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan tersebut? Semua tergantung pada kondisi di sekolah masing-masing. Sekolah berhak menentukan cara pembelajaran yang paling tepat yang sesuai dengan kondisi peserta didik, kondisi sekolah, serta kapasitas daya dukung dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, optimalisasi layanan berbasis digital. Sangat beruntung bahwa dewasa ini daya dukung teknologi untuk melakukan layanan pendidikan jarak jauh sudah cukup memadai. Satuan pendidikan, guru, dan juga peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta dapat mengoptimalkan layanan berbasis digital, misalnya dengan memanfaatkan pembelajaran secara daring. Layanan pendidikan secara daring kini tersedia dalam variasi yang beragam, baik aplikasi pembelajaran maupun aplikasi yang berisi konten bahan ajar. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pendidikan berbasis digital meliputi berbagai aktivitas, di antaranya pemanfaatan bahan ajar digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, administrasi layanan pendidikan menggunakan platform digital, akses sumber informasi tersedia dalam bentuk digital seperti perpustakaan maupun sumber informasi pembelajaran lainnya,
pembelajaran praktikum berbasis digital, dan proses pembelajaran tatap muka yang memanfaatkan platform digital, di antaranya aplikasi video conference yang dapat digunakan secara luas.